Perkenalkan, nama saya Valerio dari AS21. Sekarang saya akan membuat es mambo dari bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Mari kita mulai. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah susu, yang ketiga adalah plastik, yang keempat adalah wadah, dan yang kelima adalah es batu. Nah, dari bahan-bahan ini, sekarang saya akan memberikan cara untuk membuat es mambonya. Mari kita mulai. Oke, baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan susu itu ke dalam plastik ini. Mohon tunggu sebentar. Oke, setelah sudah dimasukkan, jangan lupa membereskan. Kalau sudah selesai dibereskan, mari kita ikat dulu plastik ini. Dan sudah terikat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah masukkan es itu ke dalam wadah tersebut. Ayo, mari kita mulai. Ya, memang agak dingin. Secukupnya aja ya. Oke, jangan banyak-banyak. Ini buat nanti sisanya. Sekarang kita masukkan garam ke wadah ini. Secukupnya aja ya. Kalau sudah, aduk sampai gila. Dan jangan lupa masukkan susu ini ke dalam wadah ini. Dan kita tenggelamkan. Kalau masih kurang, tambahkan lagi es batu. Dingin. Kalau sudah, mari kita tunggu selama 10-15 menit. Oke, baik, di sini saya menambahkan beberapa es dan juga beberapa garam. Mari langsung kita mulai. Jatuh. Bentar, saya ambil dulu. Dan juga beberapa garam. Lalu, sampai kita aduk rata. Baik, setelah menunggu kurang lebih dari 1 jam, mari kita buka. Dan beginilah hasilnya. Sudah mulai agak keras dengan teksturnya. Sudah ada es-es kecil. Dan ya, begitulah cara membuat es mambo. Dan ini adalah kondisi es mambo saat sudah sampai lebih dari 3 jam. Mari kita lihat. Dan ya, kondisi es mambo sudah semakin membeku. Kita lihat, ini keras. Dan ini adalah proses pembekuan. Sebelum kita menuju kesimpulan, saya akan menjelaskan apa saja sih kegunaan alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat es mambo tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah plastik. Plastik di sini digunakan untuk menampung susu atau air lainnya agar dapat dimasukkan ke wadah. Yang kedua adalah wadah. Wadah digunakan sebagai tempat menampung es batu dan garam serta es mambo yang sudah kita tuang ke plastik agar bisa melakukan proses ini. Wadah yang saya gunakan lebih sempit dikarenakan es mambo akan lebih mudah direndam dan es akan lebih mengenai es mambo tersebut. Jika wadah tersebut berukuran besar atau lebar, es sebanyak apapun kurang efektif dikarenakan tidak semua esnya akan mengenai es mambo tersebut dan pemakaian garam akan jauh lebih banyak. Jadi, lebih kecil lebih baik. Yang ketiga adalah es batu. Es batu digunakan untuk membekukan es mambo tersebut agar menjadi lebih solid dan tidak berbentuk cair. Selain itu, untuk mempercepat proses pembekuan. Yang keempat adalah garam. Jadi, di bawah dan di sekeliling wadah tersebut terdapat es batu yang sudah diberi garam, sehingga bisa membeku dan terjaga dinginnya.
Hal tersebut terjadi karena garam menyebabkan es batu mengalami penurunan titik beku ataupun titik lebur. Yang kelima adalah lap. Lap di sini digunakan untuk membersihkan tumpahan-tumpahan es maupun susu. Jadi, kesimpulan yang didapat dari percobaan es mambo saya adalah pembekuan tersebut berlangsung selama 1 jam dan masih hanya membeku sedikit. Hal ini dikarenakan pemakaian es dan garam saya bisa dibilang kurang seimbang dan kurang dicampur rata, sehingga prosesnya pun lumayan memakan waktu lama. Selain itu, wadah yang digunakan pun cukup mempengaruhi, dikarenakan wadah yang saya gunakan pun masih dibilang cukup besar dibanding dengan menggunakan plastik. Karena area dari plastik lebih sempit dibanding dengan wadah, sehingga selama sejam pun es mambo saya pun tidak kunjung beku. Sekian dari saya dan terima kasih.